Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pertama-tama, alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih tetap bisa belajar mengajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan keduanya, sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang akan mensyafaati kita besok di yaumul qiyamah. Yang kami hormati Ibu Nadia Kamilia, MPTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dan tak ketinggalan pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mana akan menjelaskan tentang pola pendidikan Islam pada masa Daulah Umayyah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Hussein Haikal, NIM 2119259. Dan yang kedua yaitu saya sendiri, Isna Amanatus Solehah, NIM 2120014. Dan yang ketiga, Aisyah Salsabila 2120018. Dan yang terakhir yaitu Siti Rofiko, NIM 2120020. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan berbagai macam materi yang akan dilanjutkan oleh pemateri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Salsabila, NIM 2120018. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan pemerintahan Islam pertama setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan ini dibagi atas 2 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi, yang berpusat di Damaskus atau sekarang dikenal dengan ibu kota Suriah. Periode kedua yaitu pada tahun 756 sampai 1031 Masehi, yang berpusat di Cordoba. Khalifah yang pertama bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Bani Umayyah, peningkatan pendidikan semakin meningkat, hampir sama seperti sekarang ini. Pendidikan tingkat pertama yaitu pada Kutab. Kutab merupakan tempat belajar membaca, belajar menulis, menghafal Al-Quran, dan belajar tentang kaidah-kaidah atau pokok-pokok ajaran agama Islam. Setelah tamat belajar Al-Quran, kemudian berjalan menuju masjid. Di masjid ada tingkat pendidikan yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Tingkat menengah biasanya diajarkan oleh guru tetapi bukan ulama besar. Kemudian tingkat tinggi diajarkan oleh ulama besar. Ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tingkat tinggi yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian ilmu hadis dan mengumpulkannya kemudian ilmu fikih tasri. Pemerintah Bani Umayyah sangat menaruh perhatian pada pendidikan pada masa itu. Pemerintah mendirikan atau mendorong masyarakatnya untuk selalu belajar dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap. Terima kasih. Kemudian akan dilanjut lagi oleh teman saya dengan pembahasan selanjutnya. Pola pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Selain pengembangan wilayah yang dikuasainya, dinasti Umayyah juga mementingkan pendidikan agama. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan membekali para ilmuwan, seniman, dan ulama dengan sarana dan prasarana untuk mengembangkan segala bidang ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang berkembang pada saat ini antara lain: yang pertama yaitu pendidikan agama, yaitu tentang Al-Quran, Sunnah, dan keyakinan agama. Yang kedua yaitu adab, sejarah dan geografi, yaitu membahas segala pengetahuan tentang kehidupan, cerita, dan perjalanan sesuatu. Yang ketiga ada pendidikan masjid. Pendidikan masjid merupakan wadah untuk mengembangkan ilmu, khususnya ilmu agama. Dalam pendidikan masjid ini terdapat 2 tingkatan, yaitu tingkatan menengah dan tingkatan tinggi. Yang keempat ada pendidikan ibadah, tempat belajar bahasa Arab yang lancar dan murni.
Yang kelima ada pendidikan perpustakaan. Pemerintah Umayyah mendirikan perpustakaan besar di Cordoba selama kekhalifahan Al-Hakam Ibnu Nasir. Yang keenam ada sastra atau salon sastra. Ini penemuan khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan lembaga pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada pendidikan pengadilan. Pendidikan ini diselenggarakan dan dikhususkan bagi anak khalifah dan anak para pejabat pemerintah. Yang kedua ada pendidikan khutab. Pendidikan khutab ini adalah tempat belajar menulis. Pada masa awal Islam hingga era Khulafaur Rasyidin, pendidikan di khutab biasanya gratis. Namun pada masa dinasti Umayyah, pejabat sengaja membayar guru dan menyediakan tempat untuk proses mengajar. Materi yang diajarkannya adalah membaca dan menulis, biasanya berdasarkan peribahasa dan peribahasa Arab. Yang ketiga ada linguistik, yaitu segala ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab. Yang keempat ada filsafat atau sains, biasanya berasal dari luar negeri seperti humanaria, kimia, astronomi, matematika, dan kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Husain Haikal dengan NIM 2119259. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang proses tentang sejarah pendidikan Islam pada Daulah Umayyah. Perlu kita ketahui di sini saya ingin membahas kurikulum pendidikan Islam pada masa Daulah Umayyah, yang dimana pada masa tersebut hampir mirip dengan pendidikan pada saat Khulafaur Rasyidin. Namun pada era Umayyah ini mengalami jenjang kemajuan yang signifikan lah, bisa dikatakan sangat pesat lah pada zaman itu, karena terdapat beberapa pengelompokan kurikulum yang dimana adanya kurikulum ini untuk menunjang dengan pendidikan itu tersendiri. Dan di sini saya ingin menjelaskan ada dua kurikulum, yaitu kurikulum rendah dan kurikulum tinggi, yang dimana pada saat kurikulum rendah kita membahas atau mengkaji kurikulum rendah, yaitu sulitnya untuk membatasi mata pelajaran yang menyusun semua jenjang kurikulum. Jadi saat itu sulit dalam menentukan jenjang mata pelajaran yang cocok di tiap tahapnya. Yang satu itu terus adanya karena tidak ada kursus tingkat rendah dan tingkat tinggi, dan pada saat itu kita ketahui juga pada saat itu tidak ada istilah rendah dan tinggi atau tingkat, beberapa pengelompokan lah tentang kurikulum. Yang kedua sulitnya membedakan tahapan pendidikan dengan studi karena tidak adanya batasan waktu tertentu bagi siswa untuk menempuh pendidikan di suatu institusi. Jadi pada saat itu tidak ada pembatasan misal di institusi ini melakukan kurikulum wajib pendidikan berapa tahun, itu waktunya belum ditentukan. Terus sebelum berdirinya madrasah, pendidikan Islam pada saat itu tidak memiliki jenjang. Jadi adanya madrasah ini adanya dampak untuk melakukan proses perjenjangan lah dari tingkat bawah ke atas. Nah, itu kan sangat baik untuk kemajuan pendidikan itu tersendiri. Misal dari jenjang kutab ke jenjang harokah gitu untuk singkatnya. Terus pada saat itu juga biasa diajarkan lembaga kutab kutab yaitu membaca dan menulis, yang di situ juga mempelajari tentang ilmu nahwu dan ilmu arud. Terus berlanjut pada kurikulum pendidikan tinggi, yang dimana kurikulum pendidikan tinggi halakoh atau yang biasa disebut halakoh berbeda dengan menurut syekh yang
menurut buku tersendiri itu mengajar siswa tidak diwajibkan untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Jadi bebas ya, dan guru tidak memaksa siswa untuk mengikuti mata pelajaran tertentu. Dan bisa kita ketahui juga, siswa bebas mengambil kelas harokah di harokah 1 ke harokah yang lain, harokah 1 ke harokah yang 2 gitu ya. Dan saya mengambil dari beberapa buku pun, pada proses pendidikan saat ini pun, pendidikan pada zaman ini juga bisa dinamakan pendidikan orang dewasa, yang dimana sebagai bentuk pendewasaan lah gitu. Dan tujuan utamanya yaitu memberikan pendidikan kepada banyak orang, yang mengajarkan tentang mengaji dan ilmu agama. Mata kuliah pendidikan pada jenjang ini terbagi menjadi 2, yaitu ilmu agama dan ilmu, atau bisa kita sebut ilmu akli dan ilmu nakli gitu ya. Mungkin itu dari saya. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan. Kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin merupakan pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semangat untuk menyebarkan Islam, mereka berusaha keras dengan menyerang daerah-daerah yang tidak mau masuk Islam. Walaupun menghadapi rintangan yang sangat berat, namun mereka semangatnya sungguh sangat luar biasa. Justru dengan adanya rintangan, itulah umat Islam menjadi lebih semangat dalam menyebarkan agama Islam. Penyebaran Islam pada Khulafaur Rasyidin bergerak di berbagai bidang, baik dari segi kekuasaan, politik, ekonomi, maupun pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.